Kebijakan dividen ini menjadi penting untuk kita pelajari karena ujung dari kita memiliki perusahaan adalah kita ingin mendapatkan kekayaan tambahan. Nah, kekayaan tambahan itu didapat dengan dua cara, yaitu melalui capital gain dan kebijakan dividen. Ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu diantaranya saya sudah tulis dalam tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana kita akan mendiskusikan apa itu dividen, dasar-dasar dividen, bagaimana cara bayar, jenis kebijakan, bentuk dividen, dan seterusnya. Saya berharap ada ide riset bagi Anda untuk dikerjakan pada pengerjaan skripsinya. Kemudian bagi Anda yang ingin mempelajari dividen lebih mendalam, silahkan baca buku saya, judulnya Kebijakan Dividen, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Baik, kita mulai dari sini. Untuk menghindari kesalahpahaman, saya state di awal bahwa pemegang saham itu tidak memiliki hak hukum untuk menerima dividen. Artinya tidak ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk membagikan dividen. Jadi kalau ada perusahaan tidak membagikan dividen, itu tidak bisa dikenai hukuman dan tidak melanggar hukum apa-apa. Karena memang tidak ada kewajiban yang menyatakan bahwa semua perusahaan wajib memberikan dividen. Jadi kalau ada perusahaan tidak membagikan, ya lumrah saja. Banyak perusahaan memang tidak membagikan dividen sejak IPO. Apalagi perusahaan yang sifatnya perusahaan private, perusahaan pribadi, itu lebih tidak membagikan dividen. Nah, saudara sekalian, ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan dividen. Jadi kalau Anda mempelajari kebijakan dividen itu, Anda bisa bagi menjadi faktor eksternal, faktor internal, bahkan misalkan Anda bisa moderasi dengan keadaan makroekonomi. Untuk faktor eksternal apa yang mempengaruhi kebijakan dividen? Pertama, kewajiban jatuh tempo. Saudara sekalian, saya sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa hutang itu sifatnya wajib dibayar. Jadi, jika perusahaan Anda memiliki hutang, maka Anda memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutang itu dulu, ketimbang membagikan dividen. Jadi artinya, kalau Anda punya laba pada akhir tahun, maka kewajiban terbesar Anda adalah membayar hutang dulu, baru kemudian memikirkan berapa dividen yang akan Anda bayarkan. Kemudian yang kedua, pajak. Pajak dan hutang itu sama wajibnya. Jadi kalau Anda punya hutang pajak yang belum dibayar sampai akhir tahun, bayarlah dulu pajak itu. Jadi Anda justru akan melanggar hukum jika Anda malah membagikan dividen sementara Anda tidak membayar hutang dan tidak membayar pajak. Nah, persoalan hutang adalah yang ketiga ini. Selain tadi ada kewajiban pembayaran jatuh tempo, Anda juga harus memperhatikan ketika Anda meminjam uang dari orang lain, itu apakah ada kewajiban-kewajiban khusus yang Anda harus lakukan. Bagi para pemberi pinjaman, itu lumrah jika dia ingin melindungi pinjamannya. Jadi dia meminjamkan uang sekian juta misalkan pada sebuah perusahaan, dia ingin punya kepastian, jaminan bahwa resiko yang dia derita karena proses itu tidak terlalu besar. Jadi ketika memberikan pinjaman itu biasanya diberikan batasan oleh perusahaan itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalkan salah satunya adalah memberikan dividen. Jadi pemilik pinjaman boleh bilang begini, perusahaan selama masih ngutang ke saya tidak boleh membagikan dividen, itu boleh. Jadi ada 3 hal yang utama faktor eksternal mempengaruhi kebijakan dividen. Berikutnya, jenis kebijakan dividen. Nah, jenis kebijakan dividen secara umum adalah memberikan dividen itu fluktuatif atau dia konstan. Tetapi makna konstan di dalam dividen hati-hati ya. Ada yang konstan rasio pembayarannya, ada yang konstan nominalnya. Keduanya memiliki pertimbangan tertentu. Biasanya yang nominalnya konstan itu dia ingin memberikan jaminan pada para pemilik saham bahwa
perusahaan akan terus sehat dan mampu untuk membayar pada jumlah nominal tertentu. Sementara jika dia menggunakan rasio yang konstan, dia ingin memberitahu pada pemilik saham bahwa dia akan membagikan dividen secara adil. Artinya kalau ada kenaikan pendapatan, maka akan ada kenaikan nilai nominal dividen. Nah, yang terakhir adalah kebijakan reguler ini dan ekstra rendah. Ini adalah sebuah kebijakan yang membuat kebijakan dividen itu relatif berjalan reguler biasa gitu. Sehingga biasanya itu nilainya kecil. Jadi nilai dividennya relatif kecil, tidak terlalu besar, tetapi biasanya si perusahaan itu akan menaikkan nilai dividennya ketika perusahaan kemudian mendapatkan keuntungan. Itu biasanya disebut sebagai dividen tambahan. Jadi perusahaan jenis ini adalah perusahaan yang tidak ingin memberikan bayangan palsu pada pemilik saham. Jadi dia cukup memberikan dividen sekedarnya dengan catatan ketika nanti perusahaan mendapatkan keuntungan berlebih, dia akan memberikan tambahan dividen. Berikutnya ada bentuk dividen lainnya. Ini agar Anda paham ya. Jadi yang kita ceritakan tadi itu adalah bentuk dividen yang sifatnya dividen tunai. Nah, apa itu dividen saham? Jadi dividen saham itu adalah pembagian dividen dalam bentuk lembar saham. Jadi kalau misalkan tadi itu diberikan dalam bentuk uang, berapa per lembar? Nah, ada yang bentuknya dividen saham. Nah, harap hati-hati untuk memahami dividen saham ini. Dividen saham ini hakikatnya bagi Anda sebagai pemilik saham itu tidak akan mendapatkan perubahan kekayaan apa-apa. Kenapa? Bayangkan begini. Misalkan Anda punya saham sebanyak 100 lembar dari total saham perusahaan 1.000 lembar. Kemudian akan dicetak. Berarti kan Anda punya saham 10% kan? Kemudian akan ada dividen saham sebesar 10% misalnya. Artinya lembar saham nanti akan ada 1.100 lembar. Nah, bagi Anda pemilik saham, keberadaan dividen saham itu tidak berarti apa-apa. Ya misalkan ya, Anda dapat 10%-nya, berarti kan Anda dapat 10 lembar kan? Dapat 10 lembar. Anda seakan-akan menjadi lebih kaya karena Anda sekarang punya 110 lembar saham. Tapi pertanyaannya, apakah kekayaan Anda bertambah? Tidak. Kenapa? Karena Anda mendapatkan 110 lembar saham per 1.100 lembar. Artinya kekayaan Anda itu tetap 10% dari perusahaan. Paham ya maksud saya? Jadi berapapun peningkatan jumlahnya nggak ada maknanya sebetulnya. Karena yang paling penting di dalam kepemilikan saham itu bukan berapa lembar sahamnya, tetapi berapa persen saham itu nilainya dari kekayaan perusahaan secara umum. Nah, ini pemahaman yang sama juga akan kita gunakan ketika perusahaan menggunakan pemecahan saham atau stock split ini. Bayangkan begitu ya, kalau tadi kan 1.000 dan bertambah 10% dari 1.100. Nah, sekarang kita pemecahan saham misalkan 1 menjadi 2. Bayangkan begini, asalnya perusahaan itu memiliki 100 lembar saham, kemudian 1 menjadi 2, artinya akan ada 200 lembar saham. Nah, pertanyaannya, apakah Anda menjadi lebih kaya sekarang kalau Anda punya 10%-nya? Jadi asalnya Anda punya misalkan kalau dari 100 itu 10 lembar. Nah, karena sekarang Anda kan dengan stock split ini Anda memiliki 20 lembar. Nah, pertanyaannya apakah Anda artinya sekarang kaya karena punya 20 lembar? Tidak. Karena 20 lembar itu maknanya sama 10%. Karena 20 lembar dari 200 lembar. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas buat apa perusahaan melakukan sesuatu yang tampaknya seperti sia-sia? Nah, itu tidak sia-sia, saudara sekalian. Jadi tujuannya, kalau kita perhatikan, adalah untuk agar menstabilkan harga saham. Bayangkan begini, kalau harga saham terlalu tinggi, terus naik, pada satu kondisi, ada kemungkinan orang kemudian akan profit taking. Akan menganggap bahwa, udah cukup nih, harga udah terlalu tinggi.
Kalau harga saham terlalu tinggi, maka efek yang dilakukan kemudian adalah melepas sahamnya. Artinya dia tidak menanamkan lagi modalnya di perusahaan itu. Logikanya, berarti kan modal perusahaan berkurang sekarang. Nah, tentu peningkatan harga saham yang kemudian akan mengakibatkan orang menjual sahamnya dan akibatnya kemudian juga akan ada penilaian penurunan nilai saham, kita harus menghindari. Maka untuk menghindarinya adalah buat agar saham itu naik tidak terlalu tinggi. Jadi kalau sahamnya naik terus terlalu tinggi, kita stock split, harganya kan jadi setengahnya. Kalau kita buat 1 jadi 2 misalkan. Jadi asalnya saya punya 10 lembar saham nilainya 1 juta. Sekarang saya punya saham 20 lembar tapi nilainya kan tetap 1 juta. Maka logikanya kemudian adalah setiap lembar saham itu nilainya tidak 100.000 lagi, tapi 50.000. Artinya harga sahamnya turun. Kira-kira contoh sederhananya seperti itu. Nah, lantas begini, karena tadi kita pertimbangannya adalah persoalan bagaimana cara membuat harga saham tidak terlalu tinggi. Lantas, apakah dividen boleh membagikan dividen terlalu tinggi? Misalkan begini, Anda memiliki keuntungan besar pada tahun ini karena misalkan Anda perusahaan tambang, menemukan tambang uranium, jumlahnya banyak, dan Anda untung besar. Lantas kemudian Anda pikir, agar memberikan sinyal yang baik pada publik, pada masyarakat, Anda bagikan dividen yang besar saja. Apakah Anda itu bagus? Apakah Anda memberikan sinyal yang baik? Tidak, itu Anda memberikan sinyal kebodohan. Kenapa? Kalau Anda punya uang banyak, terus Anda bagikan, itu bodoh sekali. Jadi kalau misalnya Anda kepala rumah tangga ya, terus Anda punya uang banyak, terus biar kelihatan sama istri kamu, sama mertua kamu, sama anak-anak kamu, oh keren, bisa bagi uang banyak, terus kamu bagiin uangnya banyak-banyak. Itu bodoh itu. Kenapa bodoh? Karena nanti orang akan menyangka pada bulan berikutnya, tahun berikutnya, kamu akan punya uang sama banyaknya. Jadi sinyal positifnya, iya positif pada saat itu. Tetapi kemudian ketika kamu tidak berhasil menemukan uang yang lebih banyak, yang sama banyaknya pada tahun berikutnya atau bulan berikutnya, kamu akan dianggap gagal gitu. Kamu akan dianggap gagal sebagai orang tua yang tugasnya mencari uang, sebagai suami, sebagai ayah yang tugasnya mencari uang. Mereka akan lupa dengan apa yang kamu dapatkan kemarin itu. Bahkan akan menjadikan itu sebagai indikasi ketidakmampuan kamu mendapatkan uang. Di perusahaan juga sama. Jadi ketika kamu dapat uang banyak, jangan ujug-ujug kemudian memutuskan untuk membagikan uang itu dalam bentuk dividen. Itu bodoh. Gitu. Yang harus dilakukan apa kemudian? Nah, pertama investasi. Pak, tapi saya nggak punya ide investasi baru gitu. Ini uangnya masih banyak, apa yang harus saya lakukan? Nah, teknik ketiga ini adalah salah satu teknik baik. Itu namanya buyback atau pembelian kembali. Pembelian kembali ini bertujuan untuk agar uang yang tersisa di dalam perusahaan tidak diberikan secara berlebihan menjadi dividen. Karena tadi itu takut dividen tahun berikutnya itu tidak terlalu besar. Oleh karena itu maka salah satu cara yang dilakukan adalah membeli kembali saham yang beredar. Jadi kan kemarin kita kekurangan uang. Karena kekurangan uang, kita kemudian jual saham. Jual kepemilikan pada orang lain. Nah, sekarang kita kelebihan uang. Beli lagi kepemilikannya. Pertanyaannya, ketika dibeli kembali, bagaimana caranya? Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama, kita beli di pasar. Jadi di pasar tersedia saham, kita beli kembali. Kemudian yang kedua, kita adakan pengumuman. Bilang pada publik bahwa kita akan membeli kembali saham, kemudian kita akan membeli dengan metode lelang misalkan, atau dengan metode harga tetap misalkan, dan seterusnya. Nah, apakah kemudian orang suka atau tidak suka? Suka. Pertama, karena memberikan indikasi, memberikan sinyal pada orang bahwa perusahaan untung besar pada tahun ini. Dan kedua, logikanya yang timbul adalah jumlah saham beredar menjadi menurun. Maka karena jumlah saham beredar itu
terkonversi terhadap kepemilikan perusahaan, maka logikanya nilai sahamnya naik. Saya ambil contoh ya. Sekarang untuk 1 miliar terbit 100 lembar saham. 1 miliar terbit 100 lembar saham. Artinya 1 lembar ya 1 juta mungkin. Nah sekarang kalau misalkan kita buyback sebanyak 200 lembar, artinya saham yang sekarang jumlahnya beredar itu kan kepemilikannya sama untuk sekian persennya. Jadi akibatnya nilai perusahaan menjadi meningkat. Jadi ini adalah salah satu teknik lain daripada kita membagikan dividen tunai dalam jumlah yang terlalu besar. Nah, dalam riset saya, riset kepustakaan, saya tulis di buku, ada beberapa pola kebijakan pembayaran dividen yang bersifat umum. Pertama, ternyata dividen itu tidak bisa digeneralisir untuk semua negara. Jadi kebijakan dividen tidak bisa digeneralisir untuk semua negara. Setiap negara itu memiliki pola yang berbeda terhadap dividen. Misalkan negara-negara Eropa Barat, negara-negara maju itu cenderung membagikan dividen secara konstan. Negara-negara tertentu cenderung tidak membagikan dividen dan seterusnya. Nah, kemudian salah satu riset saya terbitkan di Turki, saya tulis begini bahwa ternyata untuk setiap industri yang berbeda, kalau tadi kan negara yang berbeda ya, saya belum pernah melakukan riset terus terang, saya hanya baca riset orang. Tapi untuk pola industri, saya memperhatikan bahwa untuk industri yang berbeda itu memberikan dividen yang juga berbeda. Jadi saya lihat itu ada pola industri, baik itu ketika dia sedang meningkat atau menurun kinerja perusahaannya, itu ada pola industri yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, saya juga melihat bahwa perusahaan yang kaya aset, teratur, tumbuh lambat, cenderung memiliki rasio pembayaran dividen yang tinggi. Nah, kan logikanya kan perusahaannya kuat, teratur, tetapi dia memang tidak memiliki inovasi baru, logikanya kemudian uang itu kan tidak bisa diinvestasikan lagi. Jadi ya kita bayarkan dengan menjadi dividen. Kemudian perusahaan itu ternyata memiliki kecenderungan mempertahankan pembayaran dividen nominal yang konstan. Ini logikanya saya sering ajarkan di kelas itu, karena banyak pengusaha itu menyukai agar segala sesuatu itu mudah diprediksi. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa diprediksi, bukan yang untungnya besar. Untungnya besar tapi tidak diprediksi itu tidak disukai. Nah, jadi mereka akan menyukai sesuatu yang bisa dipahami. Kemudian ini ada pendapat umum bahwa investor bereaksi positif terhadap inisiasi itu pengumuman dividen pertama kali, dan peningkatan dividen. Tetapi bereaksi negatif pada penurunan atau penghapusan. Ini logikanya ada ya. Orang dikasih dividen atau dividennya naik terus, orang suka, wajar. Kemudian orang mengalami penurunan dividen, nggak suka, wajar. Orang nggak nerima dividen, ya nggak suka, wajar. Nah, ini memang di studi empiris di hampir banyak negara seperti itu. Tetapi saudara sekalian, saya menemukan hal yang berbeda terjadi di di Indonesia. Di Indonesia itu tampaknya itu tidak terjadi. Riset saya selama kurang lebih 8 tahun menunjukkan bahwa reaksi positif itu hanya terjadi pada inisiasi pengumuman dividen pertama kali. Dan reaksi negatif itu hanya terjadi pada penghapusan dividen, pada keputusan tidak membagikan dividen. Sementara pada peningkatan dan penurunan dividen itu publik relatif tidak tidak bereaksi, jadi nggak peduli gitu. Pertimbangannya seperti saya katakan tadi, apakah kemudian uang itu diinvestasikan ulang atau bagaimana. Nah, yang berikutnya, ini saya terus terang belum melakukan risetnya, tetapi memasukkan pajak dalam salah satu dalam satu item riset, tetapi tidak pernah melakukan riset secara khusus. Itu katanya pajak mempengaruhi kebijakan dividen. Jadi seberapa besar pengaruhnya saya belum pernah coba, karena itu butuh pertumbuhan jangka panjang. Artinya kan besaran riset itu dari tahun ke tahun kan
kecil-kecil perubahannya. Nah, maka kemudian harus dipertimbangkan dengan item yang lebih luas itu. Kalau saya mau melakukan riset tentang pajak ini, saya akan melakukan riset yang lebih luas. Jadi artinya apakah yang dimaksud adalah nominal riset atau nominal pajak atau persentase yang dimaksud dengan ini. Saya kira untuk persentase pajak, karena persentase pajak itu jarang berubah ya, itu tentu butuh riset jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Tapi kalau riset jangka pendek cuma 5 tahun sampai 10 tahun, ya saya lebih menyarankan nominal pajak. Jadi pajak yang dibebankan itu apakah mempengaruhi dividen atau tidak. Tapi saya belum melakukan riset itu, terus terang saja. Nah, kemudian katanya ini terlepas dari penelitian insentif, rasa-rasanya semua orang sama pemahamannya dengan saya bahwa sulit untuk membuat model yang paling tepat, untuk membayangkan keadaan yang paling tepat, untuk memprediksi sesuatu yang paling tepat sebetulnya tentang bagaimana dividen berpengaruh terhadap return. Return dalam hal ini adalah nilai perusahaan ya maksudnya. Apakah pembayaran dividen itu mempengaruhi nilai perusahaan? Iya, tetapi tepatnya bagaimana mempengaruhinya, bagaimana modelnya, itu masih terjadi perdebatan di antara para ahli. Dan saya juga termasuk yang mengaku kesulitan sebetulnya untuk memprediksi itu. Dari semua dari semua variabel yang saya masukkan untuk memahami return pada kebijakan dividen itu tampaknya belum menemukan sesuatu yang signifikan. Nah, apa sebetulnya yang mempengaruhinya? Seberapa besar pengaruhnya itu belum ketemu. Kemudian ini juga adalah temuan yang sudah dilakukan oleh periset. Saya terus terang belum melakukan risetnya, saya sedang melakukan risetnya tapi belum mengumumkan. Itu bahwa biaya transaksi atau efisiensi teknis pasar modal memiliki pengaruh yang sangat kecil, untuk dibilang tidak ada ya terhadap pembayaran dividen. Tetapi ada, tetapi sangat kecil. Nah, yang terakhir dalam pola kebijakan pembayaran dividen adalah pola yang diakibatkan oleh masalah kepemilikan. Anda menyebutnya sebagai teori agency. Nah, seperti Anda bisa lihat pada banyak kasus, tampaknya pada perusahaan private itu tidak ada pembagian dividen. Jadi pada perusahaan-perusahaan pribadi ya, perusahaan-perusahaan yang tidak dijual secara publik, dividen hampir tidak ada. Jadi para pemilik saham relatif senang dengan posisinya di perusahaan. Karena rata-rata pemilik perusahaan itu menduduki posisi di perusahaan itu baik sebagai komisaris, direktur utama atau keluarganya gitu. Jadi dia nggak begitu peduli dengan itu. Jadi tidak dianggap penting. Makanya kemudian mereka tidak membagikan dividen. Nah, permasalahan persoalan tentang kepemilikan ini juga meluas. Apakah kepemilikan perusahaan itu perorangan atau perusahaan? Jadi apakah perusahaan memiliki perusahaan atau perorangan memiliki perusahaan? Jika perorangan memiliki perusahaan, dia menyukai dividen, relatif menyukai dividen. Dan mereka relatif menginginkan dividen sebagai pendapatan. Nah, sementara kalau perusahaan memiliki perusahaan atau perusahaan yang memiliki saham, itu relatif mereka tidak begitu peduli dengan dividen karena tidak menjadikan dividen sebagai instrumen peningkatan kekayaan. Bagi mereka, instrumen peningkatan kekayaan adalah nilai sahamnya. Nah, jadi begitu masalah kepemilikan itu. Jadi tergantung bagaimana kebijakan perusahaan mengenai pembayaran dividen dari sudut pandang kepemilikan. Maka kita harus lihat dulu kepemilikan yang mana. Apakah perorangan ataukah itu korporasi. Dari cerita tadi itu saya membuat rangkuman yang kira-kira rangkumannya begini. Ini Anda boleh gunakan sebagai alat untuk Anda mengerjakan skripsi. Jadi untuk variabel internal tadi, eksternal sudah ya. Jadi eksternal itu tadi ada 3 dan sekarang internal ada beberapa. Kita lihat begini. Tingkat pertumbuhan aset itu makin tinggi pertumbuhan asetnya, maka dividennya makin kecil. Kenapa? Kan dividen itu sisa. Sisanya nggak dibagikan. Kenapa? Karena dibelikan aset. Logikanya begitu ya, dibelikan aset, diinvestasikan. Nah,
Kedua, kalau aset tadi itu menghasilkan NPV yang positif, artinya investasinya menguntungkan, itu juga mengurangi dividen. Karena orang kemudian logikanya ya daripada dibagikan dividen dengan diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan dan menghasilkan untung. Nah, intensitas modal proses produksi itu meningkatkan. Jadi makin tinggi intensitas modal, maka makin naik. Arus kas juga sama, makin naik. Jumlah pemegang saham perorangan tadi sudah dijelaskan ya. Jumlah pemegang saham perorangan itu karena mereka memang memiliki saham itu tujuannya untuk mendapatkan dividen. Jadi makin banyak jumlah pemegang saham perorangan akan meningkatkan jumlah dividen. Kemudian relatif ketatnya koalisi kepemilikan, artinya makin besar apa kepemilikan koalisi atau orangan yang berkoalisi itu mengurangi. Karena tadi itu biasanya kalau misalkan korporat atau sekelompok orang itu lebih menginginkan apa namanya investasi daripada dividen. Nah, yang kedua, dari sudut makroekonomi terhadap kenaikan pembayaran dividen, pertama biaya transaksi penerbitan sekuritas itu meningkatkan. Jadi makin tinggi penerbitan sekuritas itu makin meningkatkan pembayaran dividen. Tarif pajak pribadi ini makin tinggi pajak terhadap dividen, berarti orang makin nggak suka kan? Karena nggak suka makin menurunkan dividen. Nah, logikanya yang tiga ini, apakah kemudian orang memilih capital gain daripada dividen? Ya, tapi masalahnya kalau capital gain itu ternyata kena pajak juga, maka apa yang terjadi? Maka meningkatkan dividen. Jadi orang berpikir daripada dia menerima capital gain itu kemudian dapat pajak, pajaknya makin besar ya kalau gitu saya lebih baik dividen saja gitu. Nah, kemudian ini pentingnya investor institusi, tadi sudah saya katakan ya. Jadi investor institusi itu tidak suka dividen. Makin banyak, makin menurunkan. Nah, ini yang riset yang saya mau lakukan tahun ini adalah kekuatan tata kelola perusahaan dari investor institusi. Hipotesis saya itu adalah menurunkan. Logikanya tadi itu, investor itu nggak suka dividen. Nah, yang jadi masalah, kenapa dia nggak suka? Saya memandangnya dari tata kelola perusahaan. Makin kuat tata kelola perusahaannya, maka makin turun dia dividennya. Ini harap diingat bahwa yang dimaksud adalah bukan tata kelola perusahaannya ya, tetapi tata kelola dari perusahaan yang memiliki sahamnya. Kemudian yang terakhir itu kalau pasar modal relatif terhadap pembiayaan perantara. Jadi orang kan pilihannya dua mendapatkan pendapatan itu. Apakah akan mendapatkan pendapatan dari saham atau mendapatkan pendapatan dari menjual obligasi. Nah, itu pengaruhnya meningkat. Saudara sekalian, itulah apa yang ingin saya sampaikan pada sesi terakhir perkuliahan semester ini. Apakah ada pertanyaan? Itu dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, apakah tugas ada pertanyaan? Kita harap diingat tidak ada UAS, tetapi yang ada adalah tugas pengganti UAS. Nah, tugas pengganti UAS ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada permen. Tulis yang bagus, menarik. Nah, itu aja. Jadi yang penting menarik, jangan terlalu panjang. Sepanjang-panjangnya paling panjang 12 halaman. Ya, yang penting ide ya. Jadi kekuatan ide yang saya harapkan bukan soal panjang pendeknya. Pak, tapi ide saya tuh bagus, Pak. Harus ditulis 300 halaman ya, tulis saja. Tapi saya lebih senang ringkas. Ringkas Anda paham. Jadi saya ingin Anda memiliki pemahaman kasus yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan yang Anda teliti itu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, tolong absensi, rekap absen pertemuan 1 sampai ke 14 ini saya minta ya, beserta apa namanya judul pertemuannya. Kemudian tolong dikasih tanda untuk penanggung jawab kelas, dikasih tanda mahasiswa yang sering tidak masuk, kemudian mahasiswanya masuk tetapi tidak komunikatif, kasih tanda juga
mahasiswa yang sering masuk dan komunikatif, sering tanya, sering apa gitu ya. Dan kalau jawab benar gitu. Saya percaya penanggung jawab kelas sanggup memberikan penilaian yang adil terhadap teman-temannya. Jadi misalkan penanggung jawab kelas di sini siapa? Nah, Lutfi misalkan. Menurut kamu, Man, Lutfi itu Pak, kalau lagi kuliah dia tidur, Pak. Buktinya apa? Kameranya sering dimatikan, Pak. Tulis aja gitu. Jadi pas bagian terakhir, pertemuan 1, 2, 3, 14, keterangan. Nah, di keterangan itu kamu tulis. Pak, Lutfi jangan dikasih apa. Soalnya kalau kuliah dia itu sebetulnya tidur, Pak. Dia pura-pura pegang buku, padahal buku yang dipegangnya novel, Pak. Gitu, misalkan. Gitu ya. Jadi mahasiswa sering mematikan kamera, kamu sama kamu matiin, dikasih tanda, Man. Mahasiswanya sering mematikan kamera, Pak. Itu padahal nggak kuliah, Pak. Dia itu, Pak, lagi ngobrol di kafe, gitu. Seperti gitu ya. Saya percaya penanggung jawab kelas akan berperilaku adil buat semua orang. Ada nggak ada pertanyaan lain? Nggak ada? Indah nggak ada pertanyaan, Indah? Halo, adek kecil? Apa udah gede sekarang? Oh, lagi batuk? Enggak, Pak. Enggak. Oh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi pada waktu UAS, kumpulkan tugas. Saya lebih senang kalau Anda mengumpulkan tugas sebelum UAS. Jadi lebih cepat, lebih baik, agar kalau ternyata ada kesalahan, bisa saya review, dan mungkin bisa diperbaiki. Karena memang metode pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis project. Jadi keberhasilan mengerjakan project itu menjadi penting sekali. Alvan ada pertanyaan, Pan? Ini Alvan videonya palsu, seperti di video padahal itu dia foto ditempelin. Nah, kan bajunya beda. Bener. Pan, ada pertanyaan, Pan? Sampai sini belum, Pak. Kayaknya baru bangun ya, Pan ya? Enggak, Pak. Udah dari pagi. Pagi udah ada kelas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi kapan ya? Saya nggak tahu kapan ya. Semoga ketemu lah ya. Jangan ada yang meninggal dulu. Semoga kita ketemu. Saya ke Jogja, saya ada rapat di Jogja itu tanggal 29 ya kalau nggak salah. Saya lupa. Ada rapat. Kamu ada rapat teman nanti, Man. Diminta bantuin apa? Tapi saya lupa tanggalnya, Man. Kamu udah dikasih tahu belum? Eh, Katanya kamu, Man, yang paling bagus bahasa Inggrisnya. Udahlah, 100 apa 800 gitu. Ya udah cocok. Kenapa, Pi? Kamu ngetawain, Pi? Nggak percaya, Pi? Skor TOEFL nggak nyampe segitu, Pak. Jadi ini apa, jurusan kita tuh kan mau akreditasi internasional. Nah, dokumennya Kak Prodi, oleh saya, oleh Pak Rijaldi. Cuman tinggal menerjemahkan aja. Cuman ya kita butuh bantuan banyak orang lah. Capek juga. Apalagi saya bolak-balik masalahnya Bandung, Jogja. Jadi nanti apa namanya? Ujian gitu ya. Kalimatnya gitu. Apalagi ya pesan saya ya. Udahlah gitulah. Jaga kesehatan ya. Bandung sekarang lagi tinggi-tingginya. Bandung, Karawang, Subang, mana lagi? COVID lagi tinggi-tingginya, dan yang meninggal mulai cepat, di bawah 7 hari. Jadi masuk rumah sakit, jarak berapa hari kemudian meninggal rata-rata. Jadi kalau ada yang terima undangan, terutama saya lihat klasternya itu undangan nikah itu. Biangkeroknya itu undangan nikah. Jadi kalau ada undangan nikah, mau itu saudara, kakek, misalnya kakeknya nikah lagi, jangan datang ya, biarin aja itu urusan kakeknya. Kakeknya yang nikah, kitanya yang sibuk, kita yang masuk rumah sakit. Itu apa, teman istri saya sekarang dua keluarga positif dan satu orang meninggal. Untungnya terakhir ketemu dengan saya itu udah lama, berapa hari lah. Wah, berarti nggak nularin ke saya, kata saya. Gitu ya. Nanti kamu kalau apa, KKN, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Kalau KKN jangan bersentuhan dengan orang lain, bukan mahram.
Terima kasih. Oh ya, walaupun dengan pacar juga nggak boleh bersentuhan. Zaman dulu lah pakai surat, pakai kertas itu ya. Terus kalau ngobrol itu, ngobrolnya di sebelah sana jangan ngomong. Pakai ini, sambil pegang HP. Jadi boleh datang ke kafe bareng berdua, tapi berhadapan terus pegang pakai HP. Nggak boleh ngomong, karena kalau ngomong kan ngeluarin cairan dari mulut. Nanti malah itu. Nanti pura-puranya lagi makan, dibuka masker. Nah, terus ngomong, nggak boleh. Makan boleh di kafe, di rumah makan, tetapi ketika mau ngomong pakai HP. Jadi gitu kalau mau ngomong itu, lihat ini HP biar aman. Oke ya, pahami. Salah satu syarat sehat itu harus banyak tersenyum nih. Kalau kamu banyak cemberut kayak gitu, ayam saya kemarin mati nih. Jadi hati-hati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Wah, kasih, ya, Pak. Pak. Bye-bye. Sampai jumpa. Satu wes, ada babai segala. Siapa tuh? Kayak ke pacarnya aja. Kacau ya. Bye-bye.